Om, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Johnson Iskandar sebagai moderator talkshow hari ini yang bertemakan kebaikan menuju kebajikan. Sebelum memulai acara hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kita diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, agar kita semua dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa, kita mulai. Doa selesai. Untuk awal malam ini kita awali dengan memperkenalkan Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang, Ming Yayasan ke Jakarta. Ming Yayasan ke Jakarta berada pada posisi di Mutiara Taman Palem, Blok C19. Saya juga ingin memperkenalkan yayasan kami, pusat dari yayasan kami yang berada di Malaysia, di Penang, Mingli, Sanke. Kita juga memiliki cukup banyak cabang, terutama Teciahui di Malaysia. Malaysia kita memiliki sekitar hampir 300 cabang di seluruh Malaysia. Mulai dari Kota Penang, basis kami, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, dan sekitarnya. Yayasan kami juga berada di Australia, di Sydney, Melbourne, Perth. Teciahui juga berada di Thailand. Teciahui juga berada di Republik Rakyat Tiongkok. Kita juga ada di Kanada. Khusus untuk Indonesia, Yayasan Moral Sejati Surya Gemilang kita memiliki 8 cabang. Cabang kami berada di Pulau Jawa, memiliki 4 cabang dengan pusat di Surabaya. Yayasan Ming San Sanke Surabaya. Kita ada di Kota Semarang, Ming Pau Sanke. Kita juga ada di Bandung, Ming Long Sanke. Kita juga berada di Jakarta, Ming Ya Sanke sebagai host hari ini. Kita juga memiliki cabang di Pulau Bali, Ming Yi Sanke. Kita juga ada di Pulau Sumatera, Ming Mien Sanke Medan, Ming Kang Sanke di Palembang. Kita juga ada, cabang kami juga berada di Singkawang, Ming San Sanke Singkawang. Kami memperkenalkan cabang-cabang kami juga bergerak di bidang sosial secara langsung, terutama dalam hal pembagian alat bantu buatan dalam bentuk kaki palsu, tangan palsu, alat bantu untuk orang polio, ada juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Program kami juga melalui program hari ini, kami juga mulai menjamah program pendidikan. Malam hari ini, kami bersyukur dan kami ingin memperkenalkan salah satu anak muda yang luar biasa bagi saya terutama. Sebelum saya memperkenalkan talkshow kita hari ini, kita ada beberapa tata tertib yang harus kita jalankan ya. Kami memohon pada para peserta untuk menyalakan webcam ya.
tolong juga menggunakan background yang telah kami share sebelumnya. Juga pada saat talk show dimulai, harap para peserta mematikan mic. Terkecuali Anda ingin bertanya atau untuk menjawab pertanyaan dengan cara raise hand. Sekarang saya perkenalkan talk show kita. Anak muda yang luar biasa ini saya perkenalkan kepada Anda. Dia adalah putra salah seorang komunikator terkenal di Indonesia, nomor 1 di Asia. Dia adalah seorang putra dari Bapak Ponijan Liao, yaitu Randy Liao. Dia memiliki segudang prestasi, terutama juara 2 dan favorit lomba ceramah Festival Buddhis. Runner-up 1 pemilihan mahasiswa berprestasi. Juara 2 National Dhamma Competition. Penceramah muda Buddhis dan moderator terkenal untuk Indonesia. Malam hari ini saya perkenankan saya memberikan talk show ini kepada Randy Liao. Silakan Randy. Baik, terima kasih Su atas perkenalannya. Ini suara saya sudah jelas ya, Su ya? Ini. Jelas sekali, jelas sekali. Baik. Yang pertama-tama, yang pastinya acara ini tuh bisa berlangsung karena adanya banyak faktor dan juga banyak pihak yang telah turut berkontribusi. Sebelumnya, yang terhormat seluruh panitia Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang, dan juga teman-teman sekalian berbahagia, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Merupakan sebuah kesempatan yang berbahagia bagi kita untuk bersama-sama berkumpul di sini untuk mendengarkan sebuah ajaran kebenaran, ajaran kebaikan bagi kita semua. Bahkan teman-teman di sini mungkin sudah lihat judulnya, yaitu tentang kebaikan menuju kebajikan. Yang sebenarnya, apabila direnungkan, ini merupakan sebuah tahap kebaikan yang awal. Karena teman-teman di sini sudah bersama-sama membantu, seluruh panitia sudah bersama-sama berupaya dengan keras. Dan juga teman-teman di sini yang sudah hadir, juga sudah berupaya dengan keras untuk ikutan berkontribusi pada acara kali ini. Maka dari itu, teman-teman di sini merupakan teman-teman yang baik, yang wow, yang bagus. Karena kalian sudah berkontribusi dalam hal-hal kecil seperti ini untuk menuju kebajikan yang lebih luas kepada semua makhluk. Jadi teman-teman boleh berbangga sendiri, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua karena adanya sebuah kerjasama yang bagus untuk acara ini juga. Dan pasti ini juga sebuah kebanggaan ya, Susu ya. Nah, jadi kita akan mulai topik kita hari ini yang judul tentang kebaikan menuju kebajikan. Good deeds. Jadi sebenarnya kalau kita melihat balik, dan juga teman-teman di sini apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung tulis di kolom chat ya, maupun langsung raise hand akan dipandu oleh Susu kita yang tercinta ini. Nah, kita akan langsung mulai ke materinya nih. Nah, kita hari ini santai aja, jangan terlalu serius, jangan terlalu tegang. Nah, kita akan mulai dulu dengan pendahuluan menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kebaikan adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Sedangkan, kebajikan merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan. Jadi misalnya teman-teman di sini
mungkin pernah sering merasakan perasaan kayak, oh, dia orangnya tuh baik. Kenapa dia baik? Oh, karena terlihat dari cara dia berbicara, cara dia bertindak, cara dia berperilaku, cara dia makan, dan sebagainya. Itu tercermin dalam segala tindakan dia. Dan mereka kadang orang suka mempersepsikan maupun mengatakan bahwa oh orang tuh baik berdasarkan apa yang dilihat olehnya sesuai dengan indera matanya kan. Jadi melihat sekilas, oh dia tuh baik itu. Maupun secara mendengar dari pendengaran, oh dengar-dengar sih dia baik orangnya. Jadi itu ada sebuah hal yang terus menjalar kepada masyarakat luas karena adanya kebaikan yang dilabelkan itu. Jadi kita kadang tuh nggak tahu secara langsung karena misalnya kita punya teman si A sama B. Jadi kalau misalnya si A ngomong, si B itu baik banget loh. Sedangkan kita nggak tahu nih si B itu baik atau enggak. Tapi si A ini menilai dari diri dia sendiri. Nah, kalau misalnya kita datang dan kita ketemu si B, kita mungkin bakal anggap loh, kok si B nggak baik ya? Tadi bukannya si A tuh baik ya dikatainnya. Nah, itu namanya tuh ada perubahan, ada perbedaan. Karena itulah sifat manusia. Sifat manusia yang bisa berubah-ubah sesuai dengan persepsi, perasaan, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya suatu hal itu dan mengondisikan itu buat berubah, kadang itu tuh susah itu buat menilai itu karena hal yang kita anggap baik itu belum tentu baik bagi orang lain sama sepertinya dan juga sebaliknya juga. Nah, kebajikan itu sendiri adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan. Jadi kalau misalnya seseorang emang lakuin hal-hal ya dengan tulus, dengan penuh tenaga, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan tulus tanpa pamrih, itu udah termasuk lakuin kebajikan. Kebajikan itu sendiri dimulai dari hal kecil, dari hal kecil seperti kebaikan, misalnya membantu orang, teman-teman di sini juga mungkin ada yang masih sekolah, ada yang udah kuliah, misalnya juga bantu teman-teman mengerjakan tugas, bantuin orang tua, dan sebagainya. Nah, yang kita bisa pahami juga sebenarnya kebaikan dan kebajikan itu merupakan dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena dua hal itu merupakan dua hal yang sangat berhubungan satu sama lain, relevan dan juga jalannya berdampingan sampai akhir hayat. Nah, akan lebih detail lagi, yaitu kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, sekeliling, atau masyarakat luas. Dan pastinya, berbuat baik pada diri sendiri juga merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman ya. Big why? Because we can't help someone if ourselves aren't helped. Yaitu kita tidak bisa membantu orang lain apabila kita belum mampu untuk membantu diri sendiri. Misalnya diibaratkan kalau ada orang yang lagi tenggelam di kolam, ataupun lagi tenggelam di lautan. Nah, kita ini punya baik nih, kita punya niat yang baik. Wih, dia lagi tenggelam no. Aku mau bantu, karena aku orang yang baik. Dia bantu, tapi sayangnya dia tidak bisa berenang. Hasilnya gimana? Dia kecemplung di lautannya, dia berupaya buat selamatin, tapi ujung-ujungnya malah dia membahayakan diri sendiri. Sehingga dia pun akhirnya tuh merepotkan pihak lain karena adanya niat yang baik itu, tapi tidak disampaikan dengan baik. Nah, kita harus paham juga, kalau kita mau berbuat baik kepada manusia, bahkan kita mau berbuat baik kepada semua makhluk, termasuk binatang dan juga lainnya, kita semuanya juga harus mampu untuk membantu diri sendiri terlebih dahulu. Karena sama kayak kebahagiaan, kita mungkin mau mengharapkan, oh ya semoga dia bahagia, bebas dari penderitaan dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri masih belum bisa mampu sepenuhnya untuk bahagia dan sebagainya, itu akan lebih susah daripada kita langsung punya sifat-sifat yang sudah muncul. Nah, sama kayak berbuat baik. Kalau seseorang udah sering berbuat baik pada dirinya sendiri,
Misalnya menjaga diri sendiri, seperti poin ketiga ini, yaitu dengan cara menjaga diri sendiri dari bahaya dan hal-hal yang menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kita. Misalnya seseorang yang menghindari meminum minuman keras. Kalau seandainya orang itu emang sudah terbiasa menghindari itu, dia pasti akan lebih simple, lebih gampang buat ngomong ke orang lain. Jangan minum, itu nggak baik loh buat kesehatan. Itulah hal kebaikan kecil yang bisa membawa manfaat dan dampak bagi orang lain juga. Nah, bedanya kalau misalnya orang itu emang suka minuman keras dan dia ngomong ke orang lain, jangan minuman keras. Akan lebih susah buat ngomong itu, karena dia belum terbiasa buat lakukan hal yang baik kepada diri sendiri. Sama kayak perbuatan baik, kalau kita udah terbiasa lakukan hal yang baik kepada siapapun, kita pasti akan menjadi lebih terbiasa buat lakuinnya kepada semua makhluk. Itu udah pasti. Jadi kita bakal merasa kayak, oh, aku tahu, semua orang tuh pasti ingin bahagia, tanpa kecuali termasuk musuh kita. Maka dari itu, kita akan berbuat baik kepada siapa aja, kepada siapapun, kepada semua makhluk, kepada semua orang. Itu akan tertanam dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar kita, our consciousness. Itu semua kalau diterusin dan diterapin dalam sehari-hari, itu pasti bisa membawakan sebuah mindset yang bagus. Kalau kita ketemu orang, kita akan berupaya buat mengharapkan semoga dia bahagia, membantu dia berbuat baik yang pastinya lama-kelamaan, setahap demi setahap, seperti air yang tetes terus dalam satu tampan, itu akan terus menambah sampai akhirnya menjadi besar. Dan menjadi besar itu yang akhirnya akan menjadi kebajikan. Karena adanya dari hal-hal kecil. Maka dari itu teman-teman, kalau mungkin ada yang merasa, oh, berbuat baik di sini tapi masih bisa kecil hasilnya, belum bisa banyak. Nah, jangan takut, jangan sedih, karena pastinya kita bisa tahu, semua hal-hal besar itu dimulai dari hal kecil. Sama kayak kebaikan, sama kayak kebajikan. Semua hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Kalau kita bisa mulai setahap demi setahap, pasti akan menjadi lebih besar pada akhirnya. Akan menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi semuanya. Jadi teman-teman di sini, mulailah hari ini buat lakuin hal baik dari hal kecil. Misalnya gimana? Kalau masih punya orang tua, sayangilah orang tua kalian. Kalau misalnya punya saudara, punya sahabat, sayangilah mereka. Kalau punya guru, hormati mereka. Kalau punya orang-orang yang dihormati, hormatilah mereka dengan baik. Dan juga sebagainya. Itu semua tuh diterapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dari rumah kita, dari lingkungan rumah, teman-teman sekitar, tetangga, yang akhirnya tuh bakalan diterapkan terhadap lingkungan kita, di sekolah, masyarakat, dan yang akhirnya akan mengubah dunia kita. Orang-orang penting dan sebagainya tuh pasti akan kita pengaruhi, bisa pengaruhi dengan hal-hal kebaikan ini. Nah, dari itu, berbuat baik adalah fondasi, adalah dasar bagi kita untuk melatih kebajikan kita secara baik. Nah, kita akan melihat lagi di poin berikutnya, yaitu kebajikan adalah kesempurnaan moral, yaitu perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai fondasi, prinsip, dan moral kebaikan. Nah, kebajikan itu sendiri kan pastinya adalah kesempurnaan moral. Misalnya gimana? Jadi misalnya bukan hanya sebatas menghindari hal yang buruk, tapi juga meningkatkan kualitas kejujuran, rajin, bertanggung jawab, membantu sesama, dan juga lebat lainnya. Itu semua juga diterapin. Jadi selain kita misalnya kita bantu orang lain, kita berusaha buat tidak mencuri dan sebagainya, kita berusaha buat meningkatkan hal-hal tersebut menjadi yang lebih baik. Misalnya kita lebih berintegritas, lebih bersemangat, lebih jujur, dan juga sebagainya. Dan pastinya, kebajikan personal adalah karakteristik yang bernilai karena mempromosikan kebesaran kolektif dan individual. Jadi kalau misalnya seseorang berbuat baik maupun kebajikan yang akan menjadi kebajikan juga, itu juga akan kembali kepada diri sendiri. Karena kalau misalnya kita analogiin, kalau si A berbuat baik,
apakah yang akan dapat manfaat si B? Kan bukan. Kan bakal si A. Dan sebaliknya. Kalau si A berbuat jahat, yang akan menabur hasil itu sendiri pasti akan si A, bukan si B. Sama kayak ini, kalau kita sebagai manusia, sebagai orang yang punya kesempatan berbuat baik, kalau kita berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat ras dan sebagainya, kita sendiri yang pasti akan menuai hasil dari perbuatan itu sendiri. Itu adalah sebuah hal yang pasti. Jadi, secara singkatnya, apabila teman-teman di sini ingin bahagia, ingin sukses dan sebagainya, mulailah berbuat baik dari hal-hal yang kecil. Hal yang kecil yang pada akhirnya akan membentuk sikap kita, membentuk etika kita menjadi seseorang yang bajik dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah kebaikan itu sebenarnya itu terbatas pada pengenalan misalnya. Oh, aku mau berbuat baik deh kepada dia karena aku kenal dia. Dan sebagainya. Kita mungkin masa itu ya kadang-kadang teman-teman ya. Kita tuh ingin baik ya tuh ke A doang, ke B doang, tapi ke C itu nggak mau. Nah, dan sebaliknya juga. Tapi bedanya, kebajikan adalah suatu perbuatan, tindakan, kesadaran, dan tenggang rasa yang tidak terukur oleh batasan-batasan antar makhluk. Jadi, lakukan kebajikan kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Jadi itu tulus itu. Termasuk kepada musuh-musuh kita, kepada orang yang kita benci, dan sebagainya. Karena didasari dengan hati yang tulus, didasari dengan hati yang baik juga. Karena bukan lagi berdasarkan ego. Oh, aku mau berbuat baik karena pengen gini, 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 gini. Berbuat baik karena dia baik, karena dia keren, dan sebagainya. Enggak. Tapi kebajikan itu karena adanya suatu perasaan yang ingin membuat orang lain bahagia. Keinginan buat membantu makhluk lain. Yang melebihi batasan-batasan antar makhluk ini semua. Makanya kembali lagi dikatakan bahwa teman-teman di sini bisa lakuin hal yang baik dan hal kecil yang akan membesar dan akan meningkat menjadi sebuah kebajikan yang pasti akan dibanggakan dan juga tidak disesali sampai akhir hayat, sampai kita lewat dan sebagainya. Nah, kebaikan itu dilakukan untuk memupuk kebajikan secara bertahap, secara pelan-pelan. Ibaratnya kalau kita masih bersekolah, pasti kan dari awal kan, dari TK, bahkan dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, masuk kuliah. Secara bertahap buat memupuk kebajikan. Misalnya kita berdana, misalnya kita memberi makanan, kita memberi materi, itu semua tuh pelan-pelan kita lakuin secara bertahap buat memupuk sebuah kebajikan yang akan kita tanam dan kita akan petik sendiri juga hasilnya. Dan pastinya kebaikan itu kadang tuh disadari. Misalnya kita sadar, oh aku berbuat baik. Tapi bahkan ada juga senario, ada juga sebuah cerita di mana kebajikan itu tanpa disadari. Karena ini jangan salah artinya teman-teman ya. Karena kita sudah terbiasa lakuin kebajikan, kebaikan, sampai kita pun tidak sadar bahwa kita tuh pernah lakuin hal-hal yang baik. Jadi itu udah di luar kendali kita, itu udah di luar kesadaran kita, habit kita buat lakuin hal-hal yang baik. Jadi itu tanpa disadari, karena emang sebuah etika, sebuah habit, dan sebuah kebanggaan buat lakuin hal yang baik itu. Nah, ada lagi yaitu kebaikan itu sifat. Misalnya, ucapannya baik, misalnya juga tindakan yang baik, dan sebagainya. Seseorang dapat lakukan hal yang baik kepada orang-orang tertentu, tapi belum tentu terhadap orang yang tidak disukai olehnya. Karena masih ada diskriminasi secara langsung. Misalnya, aku mau berbuat baik, tapi bukan ke dia lah. Loh, kenapa? Oh, karena dia jahat. Loh, kok gitu? Ya, gak apa-apa. Loh, kenapa? Nah, dan sebagainya. Itu tuh pasti banyak alasan. Banyak reasoning. Too many reasons. Too many reasons make us can't improve.
kita tidak bisa maju karena banyak alasan buat menunda kebaikan. Sebenarnya artinya kita tuh sedang menunda kesempatan buat lakuin hal yang baik. Dan itu sangatlah disayangkan. Nah, sedangkan kebajikan itu sikap, sebuah perilaku sehari-hari yang baik dan terpuji. Kebajikan sendiri dapat dilakukan terhadap makhluk apapun termasuk yang kita tidak sukai. Nah, termasuk kepada musuh-musuh kita nih. Jadi misalnya kita punya orang yang kita nggak suka nih, tapi kita nggak akan bilang semoga semoga semuanya bahagia kecuali dia. Kita nggak akan gitu lagi. Tapi itu semua tuh akan lenyap dan akan disingkirkan karena itu akan hilang dan juga akan digantikan dengan perasaan cinta kasih, belas kasihan, kebahagiaan dalam diri sendiri buat lakuin hal yang baik kepada semua makhluk. Bukan dibatasi oleh batasan, tanpa membeda-bedakan. Makanya, itu bukan sebuah sikap yang kita bisa lakuin. Kejujuran, kebaikan, kebajikan, kerja keras, itu semua tuh pasti akan terus ada dalam batin kita kalau kita emang mengembangkan. Karena, pada dasarnya, setiap orang itu pasti ada benih-benih kebaikan ini. Pasti ada. Cuman kadang, benih-benih itu mungkin tertutup atau enggak mungkin nggak disirami atau mungkin kotor jadi nggak bisa tumbuh, nggak bisa muncul. Tapi kalau misalnya seseorang itu membersihkan, ibaratnya kalau misalnya ada sebuah kacang di tanah, kalau emang kita sinari dengan baik, kita sirami dengan baik, pasti tumbuh. Sama, kalau kita emang punya sifat-sifat yang baik dalam hati kita, kalau kita emang senantiasa mengembangkan itu, menyiraminya, memberi makanan pupuk, dan sebagainya, kita menjaga, merawatnya, itu akan tumbuh menjadi sebuah benih, tumbuh menjadi hal yang lebih besar. Itu karena adanya usaha dari dalam kita untuk lakuin hal yang baik itu. Jadi kebaikan itu emang udah ada. Cuma tergantung bagaimana cara kita untuk mengembangkan itu. Apakah kita mau menyerah atau kita mau bangkit buat lakukan hal yang baik. Walaupun orang banyak menghina dan sebagainya. Menjadi sebuah habit, sebuah sifat, sebuah sikap, menjadi sebuah kebajikan itu sendiri. Nah, sebagai dasar, pendahulu dan pembentuk dari semua yang baik adalah indah. Inilah pengertian dari kebajikan moral, dan juga kebajikan moral adalah kekuatan yang menakjubkan. Senjata yang ampuh, perhiasan yang terindah, dan perisai yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kebajikan itu pasti akan mengalahkan kejahatan. Karena kalau misalnya orang ada yang jahat ke kita balas, itu gak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Tapi, kalau kita balas dengan kebaikan, balas dengan kebajikan, dengan cinta kasih, itu pasti bisa akan berakhir. Sama halnya, kalau kita dijahatin, kita punya kebajikan moral yang baik, itu menjadi sebuah senjata, sebuah perisai yang luar biasa bagi kita. Karena bisa mengembangkan batin, menahan kita buat lakukan hal yang buruk, buat pertumbuhan kita semua. Pastinya juga, seseorang tidaklah hina karena kelahiran. Tidak juga kelahiran menjadikan seorang suci. Hanyalah perbuatan yang membuat orang menjadi rendah dan suci. Ini sangat jelas. Orang boleh aja terlahir dengan miskin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa orang nggak boleh mati dengan miskin. Maka dari itu, orang mungkin berlahir kosong gitu kan. Tapi orang itu bisa lakuin hal baik, upaya baik yang akan membuatnya bahagia, membuatnya menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berkualitas, dan orang yang punya sifat-sifat baik, dasar yang baik, etika, moral, budi pekerti, perilaku yang baik, yang bisa menjadi contoh bagi orang lain, menjadi contoh bagi semua makhluk, yang bisa akhirnya juga membawa manfaat bagi semua makhluk itu sendiri juga. Nah,
Maka dari itu, dengan kita berbuat baik, itu yang akan menentukan kita. Itu yang akan menentukan bagaimana kita akan dinilai oleh orang lain. Orang-orang yang berbuat baik dengan tulus pasti akan dihormati dan dihargai oleh orang lain karena akan kebajikan tersebut. Sedangkan orang-orang yang jahat secara besar dan secara mayoritas pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang buruk, yang dihargai dan sebagainya karena sifat dan perilaku orang tersebut. Dari ini aja kita bisa melihat bahwa sebuah sikap baik itu menentukan banyak banget faktornya, banyak sekali faktor dari etika, moral, sosial, dan sebagainya. Makanya, apabila kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang baik, kita janganlah menyerah dan juga teruslah berupaya untuk melakukan hal yang baik. Apabila seseorang berbahagia setelah melakukan hal yang baik, maka orang itu gak boleh menyesal, gak boleh merasa menyesal dan sebagainya apabila mereka lakukan hal yang baik yang bisa membawakan kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, yaitu latihlah dirimu dalam melakukan kebaikan yang abadi dan membawa kebahagiaan. Kembangkan kedermawanan, kehidupan yang damai, serta pikiran yang penuh cinta kasih. Karena seseorang yang emang punya pikiran cinta kasih yang baik, itu pasti akan lebih mudah buat melakukan kebaikan. Misalnya, aku melakukan hal yang baik karena cinta kepada kebahagiaan, karena cinta kepada kedamaian, cinta kepada kebahagiaan. I want to help you. I love you. I feel you. I forgive you. Itu suatu hal yang basic, yang dasar. Mungkin kita susah buat ucapin. Tapi itu semua akan terus berkembang dan menjadi sebuah yang baik. Mungkin teman-teman juga bakal merasa enak ya, misalnya ada yang ngomong, you are good, you are happy, you are kind, you are well, you are nice, you are happy, you are fine, I forgive you. Itu semua tuh bisa kita terapin. Hal yang simple yang bisa membawa manfaat bagi kita semua. Karena ada kebaikan dalam berucap itu, kebaikan dalam kita berucap, itu berkembang menjadi sebuah kebajikan yang kita nggak bisa lupain sampai selamanya itu juga. Makanya harus didasari dengan pikiran yang cinta kasih. Karena berkah dari kebajikan moral tak pernah memudar. Keyakinan juga membawa banyak kebaikan. Kan nggak mungkin kalau kita lakuin hal yang baik, tapi yang dapat manfaat itu dia. Pasti kita yang dapat manfaatnya. Makanya, kalau kita lakuin hal yang baik, secara gak langsung, kita sendiri yang akan mendapatkan hasilnya itu juga sendiri. Makanya kita harus senantiasa menjaga diri, menjaga batin, buat mengembangkan hal-hal yang baik itu. Teman-teman di sini juga bisa mulai praktekin ya. Misalnya, bilang thank you, bilang welcome, bilang I love you, dan sebagainya kepada orang tua, dan sebagainya. Itu bisa mulai diterapin dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, pastinya tidak semua kebaikan merupakan kebaikan akhlak. Manusia menentukan tingkah lakunya untuk tujuan dan memilih jalan yang tempuh. Untuk tiap manusia, hanya terdapat satu tujuan akhir dan kesusilaan. Nah, pada dasarnya kita juga nggak boleh salah pandangan, kita juga nggak boleh membenarkan semua itu baik. Karena kadang emang ada orang-orang yang notabene baik, tapi emang punya niat dan tujuan yang lain, kita nggak tahu. Itu namanya kan pikiran manusia, hati manusia, lang esim, others hearts, dan sebagainya. Makanya kalau kita emang punya sebuah kebijaksanaan, ditambah itu, kita pasti akan mengetahui mana orang-orang yang emang tulus baik, mana orang-orang yang emang tulus ingin membantu, itu bisa ketahuan, bisa kelihatan. Makanya kebaikan itu bersifat kadang tuh objektif. Yang dipandang, subjektif, itu diperhitungkan, batiniah, berasal dari dalam perbuatan manusia, dan juga berasal dari pemerintah atau larangan hukum positif. Misalnya kita punya larangan ataupun peraturan yang kita harus, misalnya kita nggak boleh mencuri dan sebagainya, itu kan aturan hukum. Tapi kita juga punya aturan keagamaan, misalnya kita diajarkan buat menghindari pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Nah, itu semua tuh hukum-hukum yang kita bisa terapin
larangan yang kita bisa lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, itu semua itu merupakan sebuah hal yang harus dilatih. Basicnya tuh harus dilatih dulu. Practice makes perfect. Kebaikan tuh bukan senantiasa kita lakuin terus itu. Itu tuh butuh effort, butuh usaha, butuh kondisi yang mendukung. Makanya kalau emang punya kesempatan buat bantu orang, kita harus sungguh-sungguh ambil itu. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Kayak di film-film kan, kadang kesempatan juga langsung lewat dan sebagainya. Makanya kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada kita juga. Nah, kebajikan pokok merupakan kebajikan susila yang meliputi kebijaksanaan, pengendalian diri, keberanian, dan keadilan. Jadi kalau misalnya kita punya tata susila yang baik, kita pasti bisa menjadi bijaksana, wise. Kita mengetahui mana hal yang buruk, mana hal yang baik, mana hal yang harus dikerjakan. Dan kita pun mampu untuk mengendalikan diri. Karena paham, oh, ini adalah hal yang baik, harus dilakuin. Ini adalah hal yang buruk, harus dihindari. Sehingga orang menjadi punya keberanian. Percaya diri dong. Oh iya, aku lakuin hal yang baik. Aku seharusnya tidak takut, karena aku emang lakuin hal yang baik. Nah, yang akhirnya akan menimbulkan sebuah keadilan, sifat yang fair, adil terhadap semua makhluk. Karena kebaikan adalah kualitas bersikap yang murah hati, perhatian dan ramah, yang melibatkan bersikap ramah hati dan perhatian dan membantu orang lain. Dan pada akhirnya, kebajikan adalah kualitas kebajikan atau moral yang baik, yang melibatkan kebenaran dalam tindakan atau melakukan apa yang benar dengan kebijaksanaan sesuai dengan moral. Karena kembali lagi, kadang itu susah buat lakuin hal yang baik, yang kadang kita tuh harus sesuai dengan kebijaksanaan juga. Kadang kita terpaksa buat lakuin hal yang baik karena tuntutan, karena paksaan. Namun, itu semua bisa berubah apabila kita punya hati yang baik. Kalau kita emang sungguh-sungguh senantiasa lakuin dengan penuh keyakinan. Kita sadarin, oh, inilah sebuah perbuatan yang baik, yang terpuji. Aku akan lakuinnya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan. Itu semua dikembangkan dan dipraktikkan. Orang yang lakuin itu gak akan menyesal. Karena paham, ini tuh sesuai dengan hati aku, sesuai dengan kebijaksanaan aku. Ini tidak merugikan orang lain. Ini bersifat menguntungkan bagi semua makhluk. Tidak membawa penderitaan bagi orang lain. Itu semua kita bangun dan terapin. Dunia ini pasti bisa damai. Pasti bisa menjadi yang baik. Pasti semua orang bisa bahagia. Karena didasari dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, pada akhirnya, kembali lagi, kita bisa terapkan dan juga mengetahui bahwa kebaikan-kebaikan dasar itu bisa berkembang menuju kebajikan. Kebajikan dalam bentuk moral, etika, budi pekerti, perilaku, yang menentukan bagaimana cara kita bersikap, berucap, berbuat, bertindak. Cara kita mengucapkan terima kasih, kangen, cie, kamsia, thank you, thanks, dan sebagainya. Dan juga cara kita berperilaku, beretika, itu semua pasti sudah sepaket. Kalau kita senantiasa mengembangkan kebaikan dan kebajikan, kita sendiri yang pasti akan mendapatkan hasilnya itu juga, bukan makhluk lain. Mereka pasti akan mendapatkan hasilnya juga. Karena sesungguhnya, apabila seseorang berbuat baik, orang yang pertama yang akan bahagia adalah dirinya sendiri. Karena emang punya rasa bahagia. Sebuah rasa kebahagiaan yang kita merasa, oh, aku berbuat baik pada orang lain. Aku bahagia karena berbuat baik. Itu adalah suatu hal yang pasti. Nah, dari itu, apabila teman-teman masih punya kesempatan buat lakuin hal yang baik, ambillah, lakuinlah,
jangan sampai menyesal nanti pas sudah sakit-sakitan. Aduh, aku selama hidup gak pernah berbuat baik, sekarang gimana nih aku menyesal. Janganlah begitu. Makanya, kalau punya kesempatan, punya ladang, tinggal ditanam doang tuh suburnya atau tinggal ditanam-tanam bijinya, tanamlah. Terapin kepada orang tua, sahabat, saudara, orang-orang banyak, masyarakat luas, kepada pembantu, orang yang lebih besar, lebih tinggi, yang akhirnya kepada orang-orang pemerintahan, kepada negara, kepada bangsa, kepada manusia, kepada masyarakat secara luas. Sekian sharing dari aku. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Salam kebajikan. Kembalikan kepada Susu ya sebagai moderator. Terima kasih ya Randy atas partisipasinya. Forum tanya jawab kali ini kita mulai. Mungkin ada rekan-rekan atau kawan-kawan di sana yang ingin bertanya, tolong raise hand. Nanti kita kasih kesempatan untuk tanya jawab ya. Ayo, ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Silahkan, saya persilahkan. Ini ada satu ya dari chat ya, dari Olin. Kebajikan itu bersifat kemoralan aja ya? Coba Randy, kira-kira gimana itu? Oke, terima kasih Saudari Olin atas pertanyaannya. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang bagus. Kebajikan itu bersifat kemoralan aja ya? Sebenarnya tuh kebajikan tuh bersifat lebih luas. Dan juga mungkin masing-masing orang tuh punya pandangannya sendiri. Karena kebajikan itu kan gabungan antara kebaikan juga. Jadi misalnya kalau orang yang punya kebajikan, itu mungkin juga bisa berambas ke etika, perilaku, susila, dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi, menurut aku pribadi, bukan hanya sebatas pada sebuah moral aja. Mungkin kalau Susu ada pandangan lain, kita boleh diskusi ya Susu ya, supaya lebih interaktif ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau menurut saya itu kebajikan itu mungkin kalau kebaikan itu kan kita mengenal secara pribadi, secara personal ya, mengenal siapa itu mungkin antara kita ya sama umat manusia umumnya. Tapi kalau kebajikan itu kalau menurut saya itu ruang lingkupnya luas ya. Luas bukan hanya terpaku kepada sesama umat manusia, tapi di luar sana ada yang namanya makhluk hidup lainnya, tumbuhan, segala macam, itu kan banyak. Jadi sama aja, mereka juga kan ingin hidup, gitu loh. Ingin hidup, berilah mereka itu kesempatan untuk hidup dengan cara apa? Mungkin dengan kita nggak buang sampah dekat mereka itu juga kan itu suatu kebajikan ya, Randy ya. Itu kalau menurut saya. Coba kalau saya salah, tolong dibenarkan. Coba Randy. Benar, aku setuju sama itu kok. Jadi kalau misalnya kita lakukan hal yang tadi yang seperti yang dikatakan, dengan cara ya kita punya perasaan yang baik ya, punya perasaan yang emang ingin membahagiakan makhluk lain, itu juga termasuk kebajikan sebenarnya. Dengan cara tadi kan kita nggak sembarangan buang sampah, kita nggak sembarangan mengucapkan hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Itu tuh udah termasuk kebajikan, bukan hanya sebatas dengan moral perilaku. Tapi bahkan itu udah sepaket, udah sebonus sama hal itu ya, Susu ya. Itu sih menurut aku sih ya. Jadi emang udah sejalan itu, one way itu, itu udah satu paket. Ya, jadi kalau menurut saya juga itu apa kebajikan itu kan sama seperti inilah prinsipnya. Beri setiap makhluk itu kehidupan, beri mereka itu kesempatan untuk berbuat lebih baik lah, berbuat lebih banyak. Beri seluruh makhluk itu apa kesempatan untuk mereka hidup. Istilahnya kan seperti itu ya, Randy ya. Bener ya, Su, bener. Ya kan, kadang-kadang kita lihat tanaman perlu matahari, dia juga kan perlu apa? Kayak semacam ruang lingkup lah ya.
Jangan kotori rumah mereka. Sama aja kan seperti kita ya. Kita juga kan nggak suka sebagai manusia itu rumah kita dikotori. Itu kan sudah suatu bentuk kebajikan ya. Ya, benar. Mungkin ada yang lainnya lagi. Itu ada yang nanya di kolom chat tuh. Oh, ada itu. Silakan. Jadi maksudnya ini, jadi apakah kebaikan dan kemoralan itu paralel atau dua hal yang lain? Coba Randy, coba bantu dijelaskan kira-kira apa kira-kira. Nah, itu merupakan hal yang paralel. Mengapa demikian? Mungkin ada yang punya pendapat lain ya. Tapi kalau misalnya kita bayangkan dan kita ibaratkan, kalau seseorang emang bisa menjaga moralnya dengan baik, dengan cara kita berbuat yang baik, menghindari pembunuhan, menghindari hal yang kita bukan yang bukan milik kita, menghindari melakukan hal yang buruk, dan juga menghindari ucapan yang buruk, itu semua tuh udah sesuai dengan sebuah kebaikan. Menghindari dan juga mengembangkan. Karena kita punya moral, kita punya sebuah tindakan yang baik. Misalnya deh, kita punya sebuah keinginan buat lakuin hal yang baik dengan cara tidak membunuh. Misalnya nyamuk kan, nyamuk kita. Nah, kita nggak gitu misalnya. Itu kan sebuah moral kan. Moral karena mengetahui bahwa semua makhluk itu pasti ingin hidup. Kita menghindari itu kan secara langsung, mungkin nggak secara tertulis kan masuk dalam sebuah kebaikan yang kita nggak tahu kan, yang kita nggak sadari. Misalnya kalau kita liatin lagi jalan nih, kita lihat ada dompet di jalan, ada dompet itu uangnya banyak. Kalau seandainya kita nggak ngambil dan kita mengembalikan kepada pemiliknya, itu kan juga termasuk moral. Tapi itu juga termasuk dalam kebaikan. Makanya dua hal itu adalah dua hal yang emang tak terpisahkan satu sama lain. Mungkin kalau orang-orang emang punya pandangan yang bilang, oh itu beda, itu ini. Mungkin hanya beda dalam jalannya. Tapi secara keseluruhan mungkin emang lebih sama. Karena emang pada dasarnya hal-hal yang bersifat moral itu pasti juga akan bersifat kebaikan dan juga kebajikan kalau emang dikembangkan lebih lanjut. Itu sih kalau dari mungkin ada pandangan lain, jangan Eh, saya rasa saya setuju tuh sama Randy itu, karena menurut kita itu kan dengan kita berbuat kebajikan secara lain moral kita itu kan terbantu kan, terangkat. Istilahnya begini, kita termotivasi dengan melakukan kebajikan ini, kita termotivasi bahwa hal-hal yang di luar norma-norma moral, norma-norma agama itu kan merupakan suatu kebajikan juga sebenarnya. Walaupun kecil itu dampaknya luar biasa ya untuk semua orang ya, kelihatannya seperti itu. Coba Randy, kalau saya salah tolong dibenarkan. Nah, kita coba istilah lagi deh. Kalau misalnya di jalanan ada sebuah kaca, kalau nggak sebuah hal yang tajam itu. Nah, kalau kita lihat itu dan kita ambil itu dengan tujuan semoga itu nggak melukai orang lain, nggak melukai maupun nggak membocorkan barang orang lain, itu kan sebuah hal yang baik. Tapi itu juga bisa bilang sebagai sebuah moral, karena emang punya moral kayak merasa oh itu tuh kaca yang bening bisa melukai orang lain. Kita ambil itu kebaikan dan juga sejalan sama moral itu. Karena emang sepaket. Kita mungkin akan susah buat misahin dua hal itu karena emang benar-benar tuh emang sejalan. Kalau ada ini ada itu. Jadi secara langsung tuh kayak udah secara unconsciousness loh, udah secara tidak sadar, tidak langsung emang udah pasti berhubungan ya ya antara dua hal ini itu. Terima kasih ya Randy untuk penjabarannya kali ini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, kita berikan kesempatan, silakan rekan-rekan yang lain. Saya rasa sudah nggak ada. Mungkin kita mulai dengan kesimpulan lah ya. Jadi dari talk show hari ini kita mendapat kesimpulan bahwa
eh, dengan melakukan kebaikan dan kebajikan terhadap sesama, sama aja kita membantu dengan diri kita sendiri. Seperti ini loh, seumpama kita melakukan kebajikan, apa yang kita tanam itu juga kan yang kita tuai. Sama seperti pepatah mengatakan, kita tanam itu buah apel, tentu kan biji apel tentu buahnya kan pasti apel, nggak mungkin buah yang lain. Nggak mungkin itu kita tanam itu buah biji apel, keluarnya itu jadinya pohon mangga, kan nggak mungkin. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari talk show hari ini bahwa dengan berbuat kebajikan terhadap sesama, seluruh umat makhluk hidup itu sama aja di kita dengan membantu diri kita sendiri. Oh iya, Su, ada yang nanya tuh, Su. Iya, ini ada lagi nih. Wah, Oh, dari Jens Jasinda. Apa hubungan kebajikan dengan karma? Apakah ada hubungannya? Coba, Randy. Coba. Ini nah, luar biasa ini nah, pertanyaannya nih. nah, ini Ini dong. baru luar biasa. Nah, ini dong. Oke, teman-teman di sini harus paham dulu ya. Karma itu hal yang universal, bukan hanya sebatas dalam agama Buddha loh. Karena kadang orang suka berpandangan karma, kadang bahkan ya orang-orang luar suka ngomong karma, karma, karma. Tapi kadang kadang karma tuh suka diibaratkan menjadi hal yang buruk gitu loh. Kena karma sih. Kayak karma yang itu tuh dibilang kena karma buruk sih. Nah, kita kadang tuh harus paham juga, karma itu kan hasil dari perbuatan kita. Nah, untuk pertanyaan ini, hubungan kebajikan dengan karma, kalau ibaratnya, kalian tadi dia dianalogiin, kalau misalnya seseorang berbuat baik dengan cara emang kalau misalnya orang berbuat hal yang baik dengan cara mengucapkan hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang positif kepada orang lain, secara langsung deh, hasilnya apa? Orang akan bahagia, dengar ya. Orang bahagia, kita akan dinilai dengan baik. Oh, dia tuh orang itu baik tuh. Dia tuh jujur, dia tuh suka memuji dan sebagainya. Itu kan sebuah efek yang langsung gitu. Yang nggak harus ngomong sampai kehidupan yang berikutnya, sampai gitu-gitu-gitu. Enggak, itu kan hal yang emang logika dan sebagainya. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya kita mencuri, kita ngambil orang lain, barang orang lain itu. Hasilnya apa? Pasti kita kan dilaporin dong, ditangkep, karmanya langsung muncul, tuh, berbuah langsung. Tuh. Nah, itu tuh pasti ada hubungannya itu. Sama kalau kita lakuin hal yang baik. Nah, mungkin orang yang lakuin hal yang baik itu mungkin belum tentu akan dapetin hasil langsung. Karena cara kerja karma itu sangat complicated, sangat ribet, sangat rumit, dan itu tuh butuh waktu yang sangat lama buat dipelajari. Jadi intinya ada hubungan antara kedua hal itu. Tapi kita juga nggak boleh kita jangan boleh memikirnya tuh aku mau berbuat baik, semoga misalnya gini, semoga dengan aku berdana 10.000 besoknya menjadi 10 juta. Itu mah namanya bisnis. Bahkan kalau gitu mah orang mah tinggal datang ke tempat ibadah, taruh uang gitu ya. Oke. Semoga dengan uang ini bisa mendapatkan rumah, jodoh, mobil, motor. Itu mah jadi bisnis. Itu mah orang mah nggak usah kerja kalau gitu. Nah, makanya tuh ada hubungannya. Apa maksud dari ini? Orang tuh butuh ketulusan kalau mau lakuin hal yang baik. Karena pasti ada hubungannya, pasti ada. Itu pasti ada hubungannya antara kebajikan dan karma. Tergantung bagaimana kita lakuinnya. Apakah kita tulus, ada setengah-setengah hatinya, atau emang benar kita punya niat yang baik. Itu so. Jadi ada jawabannya. Semoga menjawabnya. Terima kasih. Iya, jadi ada pertanyaan yang lainnya lagi. Apakah kebajikan itu dengan kemoralan itu paralel? Dari Jin Jasinda juga ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saudari Jane, ini jawaban pertanyaan yang bagus juga.
kalau mungkin masa kurang tuh boleh tolong dikoreksi ya. Kebajikan itu juga sebenarnya tuh paralel dengan kemoralan sendiri. Mungkin kalau tadi jelasinnya kurang itu, tapi secara agak langsung, secara terselubung, secara tersembunyi, itu juga berhubungan loh, paralel loh. Karena kalau misalnya orang lakuin hal yang kebajikan, punya sikap, etika, perilaku yang baik, itu pasti akan tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Tentang bagaimana cara dia bertindak, berucap, berbuat, sesuatu pasti ketahuan, kelihatan. Nah, itu semua kalau emang senantiasa dikembangkan dan dipertahankan dengan baik, itu pasti muncul sebuah sikap yang baik juga. Habit. Karena ada kebiasaan, sebuah hal yang dilakukan secara berulang-ulang, pasti akan ada akibatnya, ada sebabnya. Akan ada muncul sebuah habit, pemikiran dalam kita ini. Jadi kalau misalnya orang yang melakukan hal yang kebajikan secara berulang-ulang, secara habit, itu pasti muncul kita sebuah kemoralan. Jadi kalau misalnya kita emang benar-benar lakukan hal yang baik, itu juga pasti menjadi sebuah moral, sebuah etika, sebuah contoh bagi orang lain. Jadi sebenarnya itu juga berhubungan, paralel. Tapi emang tergantung bagaimana cara pandang kita masing-masing. Karena setiap orang kan pasti punya persepsi, punya pandangan, pemikiran masing-masing. Aku juga nggak bisa menyamakan orang lain bahwa, oh kamu harus gini, pendapatnya sama kayak aku. Itu nggak bisa, itu nggak mungkin. Kita nggak boleh gitu. Makanya teman-teman di sini kalau emang punya pertanyaan, pandangan lain, itu tuh justru bagus. Artinya kita emang punya banyak pola pikir nih. Kita cuma bisa tinggal mencari mana pola pikir yang emang terbaik buat kita semua juga. Jadi ada paralelnya juga. Terima kasih. Mungkin Susu ada pendapat lain? Silakan, Susu. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Oh, itu Jen Jasinda lagi. Apakah kita melakukan kebajikan hanya untuk mendapatkan pandangan lain? Nah, terima kasih. Ini Ini pertanyaannya mantap-mantap ini, Jen Jasinda. Terima benar. kasih ini untuk partisipasinya. Kami sangat bersyukur Anda ikut Zoom meeting kali ini ya. Wah, luar biasa ini. Ayo Randy, ayo kita Nah, bahas. Ini luar biasa ini, luar ini, biasa. ini Makin mantap nih. malam makin hangat ini ceritanya. Iya, iya nih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Nih, kalau misalnya kita analogi ini ya, kalau seseorang makan, itu supaya apa? Kenyang. Tapi apakah cuman buat kenyang doang? Kan enggak. Kan makan tuh buat tenaga, buat kekuatan supaya bisa dan gemuk dan sebagainya. Nah, kalau misalnya orang lakuin hal yang baik dan bajik cuman buat dapetin karma baik, itu mah namanya mah nggak tulus, ada pamrih. Yang tadi aku bilang kan, semoga dengan dana 10.000 bisa mencapai 10 juta, dapetin rumah, mobil, motor, jodoh, pacar, naik jabatan dan sebagainya. Itu jadi bisnis, jadi nggak tulus. Kalau gitu mah mending boro-boro lakuin bahan baik. Kita kalau misalnya secara sistematisnya, kalau seseorang emang lakuin hal yang bajik dan baik, tapi punya untuk dapetin kabar baik, nah gimana hasilnya kalau itu gak sesuai sama our expectations? What will happen if that doesn't exceed our expectations? Nah, gimana tuh? Gimana lo? Misalnya kita lakuin hal yang baik, semoga dengan ini dana ceban dapetin segini, besok gak dapet, menyesal, banyak penyesalan, gak bisa tidur, stres, jatuh sakit. Kenapa? Karena adanya sebuah keinginan, karena adanya sebuah harapan sama sesuatu yang sebenarnya tuh emang gak boleh gitu sebenarnya. Yang tentang hal ini, yang tentang buat baik ya, kan tulus. Bajikan sendiri kan berarti kita untuk melepaskan. Berarti kita buat cara kita lakuin hal yang baik pada orang lain. Melepaskan ego kita. Seharusnya kita bisa lakuin hal itu. Karena kalau misalnya kita lakuin hal yang baik dengan ada pamrih,
maka itu pasti akan ada banyak keinginan, banyak mikir, itu jadi bikin kita jadi nggak tenang gitu, nggak tenang. Nah, makanya kadangkala kita tuh diajarin kalau berbuat baik sama orang, berdana dan sebagainya, kita tuh dianjurkan buat langsung lepasin aja. Jangan dipikirin-pikirin lagi. Oh, aku berbuat baik ya. Aduh, harusnya tadi kasihnya goban. Kok cepet? Terus, oh iya, aduh, harusnya 20.000 ya. Oh, tadi bisa beli ini. Aduh, harusnya jeban ya. Nah, itu banyak penyesalan. Karena tuh ingin buat baik. Karena emang ada tuh ingin mengonversikan kebajikan demi kalau baik itu. Sebenarnya tuh kurang baik. Itu justru tuh harus dihindari. Kalau bisa, harus lakuin dengan tulus. Dengan penuh sukacita, dengan sukarela. Karena kalau itu emang dilakuin dengan baik, itu pasti akan membuahkan hasil yang lebih dari apa yang kita harapkan. Kalau kita emang punya ketulusan, dan itu suatu pasti ada waktunya. Karena dengan sesuai dengan lagu kan, semuanya akan indah pada waktunya. Makanya kita semua tuh emang lakuin hal yang baik. Emang dengan secara tulus saja, jangan ada pandangan-pandangan semoga bisa lahir di alam surga dan sebagainya. Itu akan menjadi hal yang kurang maksimal. Itu ya susu ya. Tapi itu kan yang kita harapkan, kan gitu. Setiap manusia itu harus punya keyakinan, bukan begitu, Randy? Itu benar juga. Benar, setuju. Ya, setiap manusia itu harus punya keyakinan bahwa apa yang kita tanam itu suatu kebajikan yang kita tanam itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, kan? Bukan begitu, Randy? Benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Randy ya. Sebentar saya bacakan untuk rekan-rekan. Sebentar ya. So, kayaknya ada yang mau langsung nanya secara langsung deh. Oke, silakan. Saya persembahkan. Ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Tadi ada yang on mic soalnya. Silakan, mungkin saudara-saudari Mulyana mau bertanya secara langsung. Oh, mungkin salah pencet ya, Susu ya. Boleh Sok dibacain lagi soal yang berikutnya tuh. Apakah setiap kita melakukan kebajikan itu kita pasti mendapatkan kebaikan? Singkat aja ya, jelas, sangat jelas. Lakuin hal yang bajik, pasti akan menimbulkan juga kebaikan bagi kita juga. Itu adalah hal yang pasti juga. Paralel. Sekian, Sok. Udah ya. Terus sekarang kan dia bilang sekarang kita sudah mengetahui apa itu kebajikan, karma, dan kebaikan. Tetapi dalam pelaksanaannya sebagai manusia pasti tidak bisa terlepas dari keinginan yang tersirat. Bagaimana pelatihannya agar kita bisa bias ada hati yang tulus. Mantap nih, Sok, pertanyaan. Mantap. Ini luar biasa ini. Nah, ini benar. Itu suatu hal yang benar. Sebagai manusia, orang pasti akan seringkali memiliki sebuah nilai, value, nilai dari sebuah tindakan yang akan dilakukannya. Tapi kalau misalnya orang itu lakuin hal yang baik, dan juga emang sebagai manusia itu pasti ada pemikiran seperti itu. Nah, makanya kita bisa berupaya dan juga berusaha, ada 4 hal yang bisa lakuin, 4 hal ini. Ini teman-teman boleh nyatet ya, ini tuh hal yang bagus nih. Yang pertama, kita berupaya buat mencegah hal-hal buruk yang belum muncul dalam diri kita. Misalnya, keinginan buat menjadi serakah, keinginan buat rakus, kita coba hindari itu. Kita coba berusaha buat menghancurkan dan juga melenyapkan yang udah muncul, yang belum muncul. Yang kedua, kalaupun kita punya pemikiran yang kita mau untung dan sebagainya, kita berusaha buat melenyapkan, kita coba berusaha buat menghilangkan dan menghentikan upaya-upaya itu. Yang ketiga, kalau kita emang belum punya pemikiran yang baik dalam pikiran kita bisa berusaha buat meningkatkan dan memunculkan nilai-nilai baik yang belum muncul. Dan yang keempat, akhirnya kita pun bisa
melakukan dengan cara mengembangkan kebaikan-kebaikan yang sudah muncul. Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran buat berbuat baik, kita bisa lakuin dengan cara langsung praktik nyata, mengembangkannya dan juga melaksanakannya. Jadi kalau misalnya kadang kita emang bisa tulus, kita supaya bisa tulus, kita harus paham bahwa semua hal itu pasti akan berubah. Semua hal itu pasti akan kita hilang. Kita nggak bisa selamanya menggenggam terhadap hal-hal yang kita miliki. Itu nggak bisa. Makanya justru dengan kita berbuat kebajikan, dengan kita belajar buat melepas, artinya kita sedang melatih diri untuk melepaskan hal yang kita cintai. Melatih diri untuk melepaskan hal-hal yang kita sukai. Dan itu merupakan sebuah latihan yang baik. Karena dengan pada dasarnya, semuanya itu berubah, nggak kekal, dan pastinya kita akan suatu hari akan merasa kehilangan. Kita pasti akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai dan juga berpisah dengan hal yang kita emang suka. Makanya dengan hal yang itu, kita bisa lakuin itu dengan cara mengembangkan pemikiran itu, sehingga kita bisa jadi tulus. Kita jangan mikirin terlalu banyak tentang ini, tapi coba dengan tulus, dengan penuh keyakinan. Tadi dikatakan oleh Susu, kalau misalnya kita emang bantu orang, kita nggak usah harapin dia harus bilang thank you sama aku, harus bilang makasih, sia-sia. Dan itu ada pamrih, ada suatu harapan, keinginan. Susah buat lakukan hal yang baik, jadi terhambat. Tapi kalau misalnya emang kita punya keyakinan yang kuat, kita emang dasarnya emang, aku mau berbuat baik. Kita punya tekad yang kuat, yang kokoh, itu pasti kita bisa akan lebih pede, lebih kuat, lebih yakin buat lakukan hal yang baik. Jadi nggak akan gampang tergoyahkan niatnya itu. Makanya dengan cara kita menerapkan itu, kita mengetahui secara teori, kita praktik secara langsung. Kita paham, kita bisa praktikin. Lakukan hal yang baik dengan cara begitu ya, Susu. Sekian, Susu. Saya mungkin menambahkan sedikit ya. Kalau setiap orang dengan berbuat kebajikan sedikit aja sudah mendapatkan hasil yang banyak, mungkin setiap orang itu nggak harus membuat kebajikan itu di setiap saat ya. Sama seperti guru besar kami mengajarkan kami dengan keterbatasan dan kemelekatan itu tidak ada ya. Kayak guru besar kami kan itu Tao Chi Sucun atau Dewa Cikung, dengan segala keterbatasannya dia terus bantu orang dari segi pengobatan, dari segi dalam segala hal lah ya. Makanya dia juga mungkin waktu semasa hidupnya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi seorang dewa yang luar biasa dengan sekian banyak muridnya. Jadi mungkin dengan cara ini kemelekatannya kita itu harus kita lepaskan ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Randy ya. Ini kita makin malam makin asik nih, kayaknya makin luar biasa nih. Ini pertanyaannya ini dari Johan ini, saya pernah menemukan orang yang mengatakan sudah selalu banyak berbuat baik, tapi perjalanan hidupnya tuh selalu susah tuh. Gimana Randy? Apa yang bisa kamu jernihkan nih? Apa yang kamu bisa share dengan Johan ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Saudara Johan. Itu pertanyaan yang bagus banget. Pertanyaan yang sering aku dapatkan pada saat ceramah. Dan juga pertanyaan yang sering aku ulang-ulang jawabannya. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan orang yang berbuat kebaikan, itu nggak bisa langsung dapetin hasilnya juga. Kadang nggak semua. Nggak semua bisa langsung tok dapat hasilnya. Karena kita percaya dong, ada yang namanya karma kan, karma. Semua pasti paham itu karma. Cause and effect, sebab dan akibat. Seseorang terlahir sebagai gini itu pasti ada kondisinya juga. Pasti ada hasil dari perilaku di masa lampaunya. Bukan serta-merta itu muncul. Nah,
kita misalnya gini, kita coba analogiin deh. Kalau si A selama hidupnya, aku mungkin bisa nih, sering gini ya, si A selama hidupnya lakuin hal yang baik, terus baik, 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 tapi dia miskin akhir-akhirnya. Sedangkan si B lakuin hal yang buruk terus, tapi hidupnya tuh berkelimpahan, kaya ya, itu banyak. Dan kita juga bisa sering lihat hasil kayak ituan ya. Namun, sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang baik itu, yang melakukan hal yang baik, tapi hasilnya buruk, itu mungkin mereka lagi menerima hasil akibat dari masa lampau dia. Mungkin dia pernah melakukan hal yang buruk, makanya they must pay the price. Mereka harus bayar harganya itu, membayar dan juga menebus kesalahan yang mereka telah lewatin. Itu adalah hal yang kita mungkin kadang nggak selalu sadari ya, tapi itu emang hal yang nyata yang ada. Sedangkan orang-orang yang emang mungkin lakuin hal yang buruk terus, mereka itu sedang menerima hasil baik dari yang mereka lakuin sebelumnya. Nah, kita coba bayangkan, kayak misalnya kayak ini, kayak uang tabungan di ATM. Kalau orang sering menabung, pasti saldonya banyak, kebaikan. Kalau misalnya ditarik terus, pasti akan habis dong. Nah, sama nih, kalau orang yang mungkin nggak pernah nabung, tapi mungkin dia tuh pernah nabung banyak uang di sebelumnya, makanya dia tuh tinggal tarik doang. Itu sebuah gambaran yang simpel, tapi secara sistematisnya, secara nyatanya, itu adalah sebuah hasil dari masa lampaunya, dari mungkin tindakan yang sebelumnya, yang mungkin dia tuh pernah lakukan hal yang baik dan hal yang buruk. Itu tuh makanya kita harus senantiasa mengembangkan hal yang baik. Nah, jangan sampai juga kita merasa, oh, lakuin hal yang buruk aja. Nah, jangan gitu. Karena kalau kita sebagai manusia emang lakuin hal yang baik sekarang terus, kita telah mempersiapkan diri kita buat kebaikan yang lebih besar di kehidupan yang di kesempatan yang akan datang. Misalnya kita jadi ini, kita udah ada persiapan karena kita sudah menabung. Sedangkan kalau orang-orang yang mungkin lengah dan juga mungkin agak-agak gitu, agak don't care dan sebagainya, they don't care, they will regret. They will regret it. Mereka menyesal. Karena mereka lakuin banyak hal yang buruk. Nah, yang kemudian nanti mereka pasti akan mendapatkan hasil-hasil yang buruk itu juga sesuai dengan perbuatannya. Makanya daripada kita senantiasa simple-simple, coba santai-santai, meremehkan kebaikan, kita harus dengan sungguh-sungguh lakukan hal yang baik juga. Jangan kita mempunyai pikiran yang salah, pandangan yang salah. Bahkan kita harus senantiasa mengembangkan kebaikan dan kebajikan supaya kita nggak menyesali perbuatan kita di masa depan nanti. Supaya kita nggak menyesal, no regrets. Kita hidup dengan penuh kebaikan, kebahagiaan. Itu kan hal yang baik ya, hal yang mulia yang lakukan. Makanya kasus tadi, kalau orang yang gagal tapi itu mungkin adalah hasil dari perbuatan di masa lampaunya. Sekian, Su. Masih ada pertanyaan lagi ya. Apakah kebajikan dan kebaikan yang tidak tulus itu nggak ada pahalanya? Oke, terima kasih Silakan, atas Randy. pertanyaannya. Kebaikan dan kebajikan yang tidak tulus itu pasti ada pahalanya. Pasti ada kok. Cuman ya, simpelnya, nggak akan sebanyak sebanding yang tulus. Karena itu kan dengan pamrih kan. Tapi misalnya kita tanpa pamrih, dengan ketulusan, itu hasilnya akan lebih besar daripada yang kita nggak tulus. Sekian. Ada lagi nih, Randy. Dia tanya, apakah yang dilakukan yayasan selama ini, seperti pembuatan kaki palsu, pemberian kacamata gratis bagi orang yang tidak mampu, baksos, itu juga jadi salah satu kebajikan atau kebaikan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut aku pribadi, itu bahkan contoh nyata di mana kita tuh lakuin hal yang baik menuju kebajikan. Itu bahkan tuh jadi topik kita tahu, topik besar kita yaitu kebaikan menuju kebajikan. Mungkin yang lebih ahli Susu bisa nanti menjawab atau menjawab ya. Karena pastinya ini kan dari hal yang simple yang muncul dari banyak manfaat bagi semua orang kan. Jadi itu merupakan sebuah tindakan yang sepaket antara kebaikan yang menuju kebajikan.
Silakan Susu kalau ingin menambahkan ini. Kalau kita ini hanya memfasilitasi, kita juga hanya karena perintah dari guru besar kita ini, Tao Chi Secun, mengajarkan kita untuk lebih banyak berbuat kebajikan, lebih banyak berbuat kebaikan, entah terhadap sesama. Kita ini memberikan kegiatan sosial ini itu impact-nya langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi dampak sebab dan akibatnya yang kita nikmati ini sekarang ini. Jadi pada saat kita melakukan, pada saat kita membagikan, itu nothing special. Kita berasa tidak ada sesuatu yang istimewa dari kegiatan ini. Tapi dengan seiringnya waktu, kita melihat kayak sekarang yayasan kami ini membantu anak-anak yang dengan kekurangan tulang segala macam. Itu suatu kebahagiaan bagi kami melihat mereka itu bisa mampu berjalan saat ini. Walaupun yang kita lakukan itu baru 2 sampai 3 bulan ini, tapi kita sudah melihat dan berasa bahagia lah ya, memberikan mereka suatu masa depan yang tadinya itu gimana? Mereka terpikir pun tidak. Karena orang boleh bilang kawan-kawan kita ini yang kita berikan alat bantu ini masyarakat yang benar-benar kurang. Jadi orang tuanya bekerja sebagai guru honorer, dia diberikan kelahiran suatu anak yang dengan kebutuhannya khusus, makan pun istilahnya sulit, tapi kita memberikan mereka harapan, memberikan mereka itu suatu mimpi bahwa ini loh, nggak semua orang sulit itu nggak bisa, gitu loh. Orang sulit pun kalau memang Anda berbuat baik, benih baik yang Anda tanamkan itu berbuah, Anda bisa bertemu dengan kita. Kita bisa mengulurkan tangan untuk Anda. Itu sesuatu gimana ya? Yang tidak bisa rasa bangga dan bahagia yang tidak bisa kita gimana? Nggak bisa kita persepsikan lah. Silakan Randy kalau mau ditambahkan ya. Sudah cukup sih Susu, tadi Susu udah juga dengan secara detail menjabarkannya. Kita mungkin bisa next ke soal terakhir ya Susu ya dari saudari Jane ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih. Melanjutkan pertanyaan Johan itu, apakah orang tersebut itu harus pasrah? Apakah ada solusi lain supaya orang tersebut itu tidak putus asa? Kalau berbuat baik tetapi hidupnya tetap susah. Gimana Randy itu ceritanya? Oke. Apa Terima harus kasih. pindah agama malah seperti ini? Ini luar biasa nih. Ini luar biasa ini. Coba Randy dibantu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita harus pahamin dulu nih. Ini kalau nih setiap agama tuh pasti ajaran kebaikan. Dan juga setiap agama tuh kita pasti masing-masing punya agama. Kalau yang punya agama itu kan. Nah, tergantung dari kita sendiri. Kalau diri kita emang punya keyakinan yang kuat terhadap agama kita pasti gak akan gampang goyah kalau kita emang disuruh pindah dan sebagainya. Karena punya keyakinan, punya udah paham itu sama ajaran yang masing-masing. Nah, kalau orang emang lakuin hal yang bisa emang orang itu sering gagal karena itu, hendaknya kita nggak putus asa, pantang menyerah. Mengapa? Karena kita tuh hidup di alam manusia. Alam manusia itu bukan hanya keburukan, tapi alam manusia itu pasti akan dipenuhi dengan hal yang baik dan buruk, kebahagiaan dan juga penderitaan. Itu tuh hal yang pasti itu. Nah, karena orang tuh suka gini ya, ini tuh sebuah faktor sosial ya. Orang tuh suka beranggapan, oh, aku gak mau hal yang buruk, aku mau jauh-jauh. Jadi hal yang buruk nih kan, ada something bad, people tend to avoid bad things yang mereka tuh cenderung untuk menghindar dan menjauhkan penderitaan itu. Mereka tuh menolak, reject
denial, rejection kan, menolak, gitu kan. Sedangkan hal yang baik, sini, 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 sini. Nah, itu tuh sebuah sifat yang sering kita temui ya, tapi sebenarnya suka dan duka adalah dua hal yang pasti dalam hidup kita. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Orang-orang yang mungkin lagi masa happy banget, pasti juga masa, wih ini hidup enak banget ya, lagi happy ya. Banyak hal yang kita bisa ambil, nah, mesti happy itu. Sedangkan orang-orang yang mungkin lagi banyak masalah, pasti juga beda. Hidupnya susah ya, banyak masalah. Nah, itu tergantung persepsi kita. Bagaimana cara kita menyikapinya hal tersebut. Bagaimana cara kita menyikapi dan juga mengimplementasikan apa yang telah kita ajarkan dari agama kita. Karena kalau misalnya kita punya keyakinan nih, dan pengetahuan bahwa semua hal itu pasti berubah. Kalau orang itu gagal terus dan juga itu, kalau misalnya emang susah terus, itulah kondisi, sebuah kondisi. Kondisi itu pasti akan berubah. Kayak roda kan, kayak roda kan, roda tuh pasti akan ada saatnya di atas dan dari bawah. Kondisi itu pasti akan berubah karena semuanya gak kekal. Termasuk kita bahagia itu nggak kekal. Orang yang sehat juga nggak kekal. Sama juga orang yang sering menderita, orang yang sering sakit, itu pasti gak akan kekal. Makanya di sini bukan diajarkan buat pasrah. Oh udahlah, amsyong, buat. Jangan cuman gitu. Jangan gitu. Janganlah pasrah, tapi kita bisa berusaha buat mengondisikan diri kita buat mencapai sebuah hal yang positif. Mengondisikan pikiran kita dikondisikan dengan baik. Kita mungkin boleh gagal secara fisik, secara hard duniawi. Tapi kita nggak boleh gagal mentalnya, kita nggak boleh gagal mental yang secara mental. Kita nggak boleh gagal secara itu. Karena mental, pemikiran adalah pelopor. Pikiran tuh penting banget. Mindset. Bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita mencari sebuah solusi. Orang tuh kadang tuh suka fokus terhadap sebuah permasalahan yang dia alami. Bukan terhadap solusi apa yang bisa sesuai dengan itu. Kadang tuh emang sebuah fakta. Jadi people tend to focus on the problem, not the solution. Itu tuh sebuah hal yang kita harus terapin. Makanya kalau emang lagi kondisi yang nggak baik, harus dipahami bahwa semua itu bisa berubah, akan naik turun. Memahami itu, kita juga harus paham bahwa semua itu akan berubah. Makanya penting banget buat lakuin self-acceptance, penerimaan diri sendiri, menerima, accept, pahamin, sadari, dan terima, oke, aku sedang dalam kondisi yang buruk. Karena aku punya keyakinan yang baik, aku seharusnya tidak pindah agama karena punya sebuah kepercayaan yang baik juga. Dan mengetahui bahwa semua hal itu pasti akan berubah, maka akan dasarnya bahwa semua hal itu pasti akan jadi baik. Maka itu, aku akan berusaha buat mengondisikan batin aku, supaya bisa menambahkan dan membuahkan hasil-hasil yang baik untuk kedepannya. Jadi janganlah pasrah, tapi dengan secara tulus benar-benar mengembangkan batin dan juga mengondisikan batin kita supaya kita bisa bahagia yang di berikutnya. Jadi jangan pasrah, tapi kita harus mempunyai self-acceptance yang baik. Begitu ya Susu ya, semoga ini membantu ya. Saya tambahkan sedikit ya. Acara ini kan acara lintas agama. Semua agama itu mengajarkan kita itu menjadi manusia yang lebih berkualitas, manusia yang lebih mumpuni, manusia-manusia yang lebih kepada berbuat kebajikan lah. Jangan dilihat dari hanya personalnya, dari rasnya, dari sukunya, jangan dari background latar belakang agamanya, karena semua agama itu mengajarkan kebaikan, gitu loh. Ini ada pertanyaan sedikit lagi ya, kita sambung ya. Bagaimana menjaga mental kita tetap positif? Karena kadang-kadang kita sulit mengalahkan kebencian dan kemarahan, sehingga kita melupakan hal kebajikan. Wah, ini luar biasa ini. Ini pertanyaan yang luar biasa. Coba Randy coba dibantu kira-kira ini luar biasa. Malam ini kayaknya
kalau disambung mungkin juga bisa sampai larut malam nih. Mungkin kita akan ada sesi-sesi berikutnya ya, Randy ya. Iya, Su, benar, Su. Oke, terima kasih Saudara Johan atas pertanyaannya. Sebenarnya yang ngomongin soal mental ya, aku pernah jadi moderator di acara Dealing with Mental Health Issues yang diadakan oleh UCBC di Universitas di Surabaya kan pada bulan Desember lalu tahun 2021 itu. Itu membahas tentang mental. Bagaimana cara kita menjaga mental menjadi positif. Walaupun kita kadang tuh sulit mengalahkan kebencian dan kemarahan. Nah, mental itu kan sebuah hal yang penting, aspek yang penting. Dan kadang bisa diganggu sama sebuah kebencian dan kemarahan. Itu kadang tuh bisa terjadi apabila kita sedang nggak fokus. Misalnya kita sedang lagi lengah, lagi nggak fokus, lagi sakit. Hal-hal yang buruk tuh pasti bisa muncul dan pasti bisa menginfluence kita buat punya mental-mental yang buruk. Jawaban simpelnya dan juga singkatnya, kita bisa melatih diri buat cukup menyadari. Cukup menyadari dan mengetahui segala mental-mental dan juga segala bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Misalnya kita paham, oh, aku tiba-tiba kepikiran tentang kebencian, kemarahan, keburukan. Cukup disadari. Kita nggak perlu pakai itu. Kita nggak perlu memasukkannya ke dalam batin kita. Kita cukup tahu, kita cukup melihat, dan kita lepaskan. Sama kayak ini, kalau kita emang tahu, oh, aku punya pemikiran yang mental kebencian ini, kita cukup sadari dan kita lepaskan. Karena mengetahui bahwa hal itu bisa membawa hal yang buruk. Kita nggak mau itu kan. Pasti dong, kita mau bahagia kan. Kita pasti nggak mau ada kebencian. Karena pada dasarnya, kebencian itu bersifat merusak. Sedangkan cinta kasih, kebaikan itu bersifat membangun. Makanya kalau kita emang pengen bangun bareng-bareng, kita cukup sadari pikiran itu, dan kita cukup melepaskan pemikiran benci itu. Pikiran yang nggak suka, marah, itu kita lepaskan. Jangan kita kasih makan perasaan itu. Kita jangan kasih, don't feed the anger. Don't. Kita cukup lepasin. Sadari, lepaskan. Sekian, Su. Mungkin kita tutup sesi tanya jawab ini ya untuk malam ini. Mungkin topik kali ini kita akan lanjutkan lagi mungkin di 2 minggu yang akan datang karena ini banyak hot yang tanya jawab yang hot ini bisa berguna ini kita rasanya. Untuk kesempatan berikutnya kita mesti dokumentasi kayaknya. Tolong rekan-rekan dinyalakan videonya biar kita bisa dokumentasi sesaat. Tolong dibantu dinyalakan videonya biar bisa kita foto bersama. Ayo rekan-rekan, terima kasih partisipasinya. Baik, sesi dokumentasinya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Randy Liao yang malam ini telah turut serta berpartisipasi dalam talkshow kali ini. Satu dari saya, terus berbuat kebajikan, terus bersama-sama kita
membangun channel yang baik ini. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi orang yang terbantu. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang Mingyasan ke Jakarta yang telah bersusah payah supaya kegiatan kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Berkat dukungan saudara-saudara sekalian, ke depan ini program ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, dengan semangat bersama kita bisa, bersatu kita mampu. Mari kita sama-sama sukseskan program ini. Demi keberlangsungan program ini, mohon partisipasinya pada para peserta, dukungannya untuk like, follow Instagram kami, Facebook kami, serta hadir dalam talk show kami berikutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Randy. Semuanya. Selamat malam. Malam teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih Randy. Sampai ketemu ya. Oke, so. Terima Masih kasih. thank you semuanya.